Terdapat banyak adegan atau cerita soal seks, iya, tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tadi Pak Din sudah cerita. Jumpa kembali di channel Cucu Bumi. Kali ini akan membahas tentang seksualitas. Kalau mendengar kata seksualitas, wah, bikin bulu kuduk merinding. Kebetulan kita kedatangan para peneliti naskah kuno. Mereka ahlinya tentang naskah-naskah jadul, klasik, dan sebagainya. Saya perkenalkan dulu, beliau namanya siapa? Ustaz Hidrin Dari mana? dari Bang Agama Semarang. Sudah lama jadi peneliti? 11 tahun kurang lebih. Nah, terima kasih Pak atas pengenalnya. Mungkin dari yang sebelah, dari mana? Dari Balitbang Agama Semarang. Namanya? Namanya Agus Iswanto. Siswanto. Ya. Berarti sudah konsentrasi di penelitian naskah ya Mas ya? Insya Allah. Nah, ini Mas saya coba mau tanya nih tentang serat centini dan sebagainya. Sebenarnya nama serat centini itu dari mana? Nah, centini itu apa, dari nama orang atau nama sebuah apa gitu, sebuah gua atau apa, makanan atau apa Mas? Ya, siapa dulu nih? Emang Ya, kok? silakan. Ya. Betul, bisa. Ya, jadi kalau Serat Centini itu sebetulnya awalnya itu namanya Suluk Tambang Laras, judulnya itu. Suluk Tambang Laras ini dikarang oleh atau digubah oleh 4 orang. Jadi tim peneliti nih, kayak kita Pak Din nih. Ya. Kalau penelitian itu dengan tim kan. Jadi tim diketuai oleh Paku Buwono keempat kalau tidak salah. Nah, awalnya itu suluk tambang Laras, lalu kemudian terkenal dengan Serat Centini. Nah, sebetulnya tokoh utamanya itu Amongrogo dan Jayang Resmi, Jayang Rogo ya. Nah, tetapi ada satu tokoh yang sering kali dimunculkan, itu namanya Serat Centini namanya. Nah, Centini ini digambarkan atau diceritakan sebagai seorang abdinya Amongrogo. Jadi tokoh utamanya itu Tambang Laras ya, dan Jayang Rogo. Nah, keduanya ini punya abdi namanya Centini. Centini ini cewek. Nah, tapi dia patuh lah. Centil. Enggak juga. Karena Ya, tapi pokoknya dia sebagai seorang yang mengabdi kepada tuannya. Jadi kalau dialog antara Tambang Laras dengan Jayang Rogo itu selalu ada dialog. Jadi ketika tokoh utamanya Amongrogo ini menceritakan sesuatu atau memberikan wejangan kepada Tambang Laras, itu selalu ada dialog. Tapi kalau dia mengajarkan kepada Centini, itu Centini selalu tunduk, tunduk, patuh. Nah, digambarkan Centini ini sebagai representasi dari kaula alit. Ya, jadi ini menggambarkan bagaimana sebetulnya yang diangkat itu bagaimana rakyat itu juga bisa bersama-sama dengan tuannya, saling memberikan pengetahuan, dan rakyat diharapkan untuk ya mengikuti rajanya gitu, kira-kira gitu. Itu kira-kira gitu. Jadi Centini ini ya satu tokoh yang sebetulnya awalnya bukan tokoh utama, tapi dia digambarkan sebagai seorang yang yaitu kaula alit, rakyat. Dia mengabdi kepada dua tokoh yang tokoh utama. Berarti lu
usia mewakili Ya. masyarakat perempuan Jawa gitu ya. Ya, jadi sebetulnya mengangkat itulah kira-kira begitu. Nah, justru yang terkenal sekarang Serat Centini. Awalnya sebenarnya Sulut Tambang Laras. Tambang Laras ini tokoh cewek, wanita dari istrinya. Nah, terus kalau menurut Pak Mustaludin tentang Serat Centini Ya, gimana? Ya, ini sebenarnya merupakan representasi dari hubungan ya, mungkin relasi antara batur bisa dikatakan ya, batur Iya. dan ratu atau raja, dan posisi batur ini adalah merupakan relasi antara rakyat dan raja atau mungkin pemerintah yang lebih tinggi ya kan, tapi di sini terjalin komunikasi ya, komunikasi yang Gusti Kawula baik antara Gusti dan Kawula, seperti itu. Oh, gitu. Terus ini kan bicara Serat Centini, kalau orang sudah dengar Centini aja pikirannya sudah kemana-mana tentang seksualitas dan sebagainya. Di Serat Centini itu ada apa, semacam, bisa jadikan semacam buku panduan untuk hubungan suami istri, atau hanya sekedar cerita-cerita rakyat biasa gitu? Ya, memang seringkali kita Serat Centini ya ada juga yang tidak tahu ya. Kalau kita mungkin tanya dengan anak-anak muda, mungkin ada juga yang tidak tahu isinya Serat Centini itu apa. Iya. Tapi memang kalau kita browsing di internet itu, Serat Centini selain dia ada dua yang bisa dikatakan paradoks ya, bertolak belakang, tapi sebetulnya juga tidak. Jadi satu soal namanya juga suluk ya, suluk Tambang Laras. Suluk itu kalau dalam tradisi tasawuf itu jalan mencapai tarekat lah, kira-kira satu tarekat, jalan mencapai satu hakikat. Nah, tapi di sisi lain, dan kenyataannya memang begitu, di dalam teks Centini, dalam Serat Centini itu memang ada adegan-adegan yang kurang lebih ya, kalau kita bisa katakan itu porno ya, adegan seks lah, adegan seksualitas. Misal adegan bersetubuh, terus penggambaran jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nanti ini Pak Ade bisa cerita, ini ahlinya. Ini sudah mulai panas ini. Jadi begitu Mas Ozi. Jadi ada dua yang terkenal. Kalau yang memunculkan Serat Centini itu lebih pada kajian tasawuf, itu ada Zoetmulder, itu tokohnya, sarjana, dia seorang ahli naskah Jawa juga. Nah, itu sudah mengkaji itu aspek tasawuf, panteisme dan monisme di dalam sastra Jawa, khususnya dalam Serat Centini. Nah, kalau yang soal seksualitasnya memang banyak yang melihatnya itu. Di dalam artikel-artikel ilmiah sudah dibahas itu. Bahkan di versi populernya Serat Centini yang dibuat oleh seorang Prancis, seorang sarjana cewek Prancis, Elizabeth in India. Coba bisa kita searching lagi di Google. Itu dia mengadaptasi dalam bahasa yang lebih populer, itu lebih jelas itu adegan-adegan seksualitasnya, bahkan adegan homonya. Nah, nanti itu bisa kita bicarakan di lain waktu lah soal. Nah, begitu Pak Din. Yeah. Terus apa tadi yang isinya Serat Centini, Serat Centini isinya apa saja menurut dari peneliti dari Pak Din itu tentang naskah itu? Yeah. Sepanjang yang saya ketahui bahwa dalam serat ini memang unik ya. Jadi ada yang membahas tentang kuliner, di mana kuliner ini juga nanti akan berhubungan dengan seksualitas. Jadi menu-menu dan ramuan yang dikonsumsi baik oleh kawula maupun oleh raja atau gusti ini amat
berpengaruh di dalam kehidupan. Mungkin ada penggambaran tentang seksualitas perempuan, di mana ketika ramuan jamu dalam serat centini atau menu-menu yang dapat meningkatkan hormon seksualitas ini menjadi daya tarik tersendiri, apalagi wanita Jawa yang dibalut dengan kemben dan lain sebagainya. Kemudian penggambaran raja dengan tubuh yang kokoh. Nah, ini menarik perhatian, bagaimana tidak hanya secara seksualitas antara hubungan bersetubuh aja kan, tapi juga ada unsur romantisme di dalam seksualitas, kemben, kemudian raja laki-laki emang terlihat gagah. Nah, ini penggambaran dari seksualitas sendiri, merupakan edukasi kepada masyarakat sebenarnya juga, bagaimana untuk menjalin hubungan-hubungan yang romantis dan harmonis dalam bercinta. Saya kira seperti itu. Berarti ada apa? Semacam obat kuat ya, ramuan alami ya. Wah, kalau itu di zaman sekarang, wah booming ya. Terus kita bicara lagi tentang serat centini. Bisa menunjukkan nggak ada misalkan kata atau kalimat yang semacam mantra memperkuat hubungan suami istri, biar suami istri saling senang. Karena kalau hubungan yang satu senang, yang satu tidak bisa menikmati kan lain lagi kan. Ada nggak di saat ini misalnya ada mantra atau kalimat fatwa atau nasihat gitu? Ya, mungkin silakan Mas. Jadi gini, sebelum itu ya, biar pelan-pelan ini soal seks ini harus pelan-pelan. Boleh panas, Mas. Tadi mohon maaf, tadi saya ralat itu bukan Pakubuwono IV, Pakubuwono ke-5 ya, tapi itu ketua timnya. Nah, serat centini ini sudah digarap gubahannya atau digarap adaptasinya itu oleh satu tim dari UGM ya, diketuai oleh Pak Marsono. Nah, itu kemudian diterbitkan awalnya dulu di Balai Pustaka, lalu diambil alih oleh Gadjah Mada University Press dan diterbitkan 12 jilid sesuai dengan jilid serat centini yang ada 12 jilid itu. Nah, sebetulnya cerita-cerita seks, kemudian seksualitas tersebar di beberapa jilid ya. Tapi memang banyak orang mengatakan ada satu jilid yang teramat vulgar menceritakan soal seksualitasnya ini. Apa kalau dengar kata centini biasanya langsung ke situ. Iya, memang ya sudah terlalu banyak orang yang mengkaji ya. Jadi sebetulnya gini, serat centini pertama ya harus dikasih garis bawah. Pertama, bahwa dia terdapat banyak adegan atau cerita soal seks, iya, tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tadi Pak Din sudah cerita. Iya. Makanya banyak ahli mengatakan serat centini itu adalah ensiklopedia budaya Jawa. Dia ada soal agama, Islam, tasawuf, fikih. Bahkan beberapa sarjana mengkaji beberapa kitab-kitab pesantren, fikih, tauhid, tasawuf itu juga disebutkan di serat centini. Ini biar kita fokus ke seks saja ya kan. Nanti di belakang kita akan bahas itu. Ini pembukaan dulu ya kan. Nah itu, jadi centini itu soal agama ya, soal bagaimana mendidik anak, soal busana, soal kuliner, bahkan ada yang sudah mengkaji bagaimana kuliner Jawa itu ditampilkan di dalam serat centini sudah ada.
Terus tanam-tanaman, itu ada yang mengkaji etnobotani dalam Selat Centini. Terus bagaimana memelihara burung dan seterusnya, kuda, hewan gitu ya. Jadi banyak hal termasuk seksualitas. Jadi memang jadi kan ini sebetulnya riset. Jadi 4 orang ini disebar ke berbagai penjuru di tanah Jawa. Ada yang ke arah timur sampai Banyuwangi, ada yang ke arah barat sampai Banten, ada yang diutus ke Mekah. Makanya muatan Islamnya juga kental kan. Nah, justru yang cerita seks ini katanya itu yang mengarang lebih dominan. Enggak, yang mengarang itu Pak Wubono kelimanya, ketua timnya sendiri ini. Nah, ini ceritanya begitu. Jadi justru ada yang mengatakan bahwa di sini, jadi ada satu pustaka Centini Ikhtisar ini di Sumadi Adi Sasmita ini berpendapat bahwa justru yang mengarang yang banyak memberikan sumbangan cerita-cerita seksualitas, ajaran seksualitas.